Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan. Gimana, sehat Pak? Kelihatan banyak yang bersedih. Berbeda sekali dengan ibu-ibu, kelihatan ceria sekali ya. Ini kontras banget, bapak-bapak ada apa? Ibu-ibu ada apa? Ya. Oke, Kang Ihsan, ya. Ini mohon maaf tadi ada yang titip pertanyaan nih, tapi nggak tahu perlu dijawab karena ini udah antriannya banyak sekali ya. Iya, tadi adalah salah seorang remaja nitip pertanyaan, katanya dari mamahnya. Jadi untuk mamahnya sudah saya terima. Tapi urusan dijawab sekarang atau gimana, itu mah otoritasnya ada di Kang Ihsan. Ya Kang, sok terserah Kang Ihsan. Iya. Nah mungkin perlu di-sharingkan juga Pak Am, setelah mungkin Pak Am ngasih materi 3 pekan yang lalu ya terkait dengan bagaimana berumah tangga sakinah. Ternyata jadi banyak yang masuk tuh terkait permintaan perceraian Pak. Jadi banyaknya istri, jadi dari masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi akhirnya sekarang mungkin dibatasi ya. Jadi maksudnya kalau seandainya khawatir dari semua pertanyaan yang jawab perceraian, seperti mungkin ini tuh konsultasi perceraian gitu Pak ya. Oh mungkin, jadi setelah dibahas itu banyak yang mau bercerai? Wah, salah sasaran ya mah. Jujur saya mah dan menyampaikan itu teh justru yang sedang bermasalah supaya recovery. Bukannya tuh kan benar cek Pak Amge mendingan cerai tah. Perasaan saya tidak pernah menganjurkan begitu ya. Nggak gini Kang Ihsan. Boleh jadi itu persoalan tuh udah numpuk gitu ya. Begitu saya bahas, ya, booming nanti sekarang. Gitu. Kalau balon mah materi saya itu untuk meledakkan, untuk trigger supaya meledak gitu. Tapi jujur saya tidak bermaksud itu. Namun memang kadang-kadang pengobatan tuh suka ada impact. Iya, efek samping. Misalnya ada dokter ngobetin lambung, ya kan, karena riut. Setelah makan obat lambung teh, ada yang dikasih antibiotik alergi gitu kan. Memang materi ceramah itu bagaikan obat. Kadang-kadang ada efek samping, kadang-kadang gitu. Jadi Kang Ihsan kalau ada pertanyaan tentang cerai itu mah hanya efek samping, bukan karena kesannya teh Kang Ihsan teh menggugat materi saya gitu. Oh enggak Pak. Enggak, canda. Sok. Nah ini juga mungkin Pak, jadi akhirnya di setiap pertanyaan tetap mungkin satu pertanyaan terkait dengan keluarga ya, yang mungkin yang terpilih. Karena yang pertanyaan yang remaja tadi juga keluarga juga tuh. Iya mungkin Pak. Nah ini pertanyaan hampir sama mungkin dari yang saya ceritakan terkait dengan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saya seorang istri yang menggugat cerai suami karena ketahuan selingkuh. Sebenarnya kami sudah beberapa kali mediasi. Jika mediasi terakhir tidak berhasil, kami harus ikut sidang untuk menentukan perceraian. Pak Am, mediasi terakhir kami saling memberikan opsi yang kami sepakati. Hanya saja ada satu opsi yang sulit saya terima, karena suami mengajukan agar saya mengusir ibu saya yang dianggap merepotkan, dengan alasan yang meneruskan pembiayaan rumah yang ditinggali oleh ibu saya adalah suami saya. Padahal sejak kecil ibu saya tinggal di rumah tersebut. Hanya karena sekarang diteruskan pembiayaannya oleh suami, dia minta saya mengusir ibu saya. Bagaimana menurut Pak Am? Jadwal sidang tinggal beberapa hari lagi di bulan Juni 2012. Maksudnya mungkin pekan depan Pak Am, kalau tidak salah. Mohon penjelasannya. Udahlah, cerai aja. Nges cerai nges. Berikutnya.
Terus naon deh sok. Nggak serai. Dah, lanjut. Ya tuh, yang namanya opsi itu harus berada di frame syariat Islam, ya enggak? Harus ada di frame itu. Ini mana mungkin seorang anak harus mengusir ibunya dari rumah itu, dan itu rumah sebenarnya rumah ibunya. Eta mah bukan opsi. Tong ngameka saya. Kenapa saya yang jadi objek? Oke. Jadi sayang dengar ya. Yang namanya opsi itu harus misalnya gini, yang namanya opsi teh. Oke, kita lanjut, tapi satu hal, misalnya kata suaminya, ya. Kamu jangan terlalu ikut campur urusan kerjaan aku. Nah, itu kan namanya opsi. Karena si istri teh sok hayang terang weh. Ya kan? Nah, misalnya, jadi yang bikin cekcok tuh si istri seringkali ngerecoki. Udah begitu nanya kerjaan suami, disalahin lagi suaminya. Iya, ayah mah bodoh tahu enggak? Nah, gitu kan. Nah, akhirnya keluar opsi, oke, kita lanjut, tapi satu, kamu jangan dong ngerecokin kerjaan aku. Karena yang paling tahu kerjaan aku kan aku, ya, gitu. Opsi kedua, gitu. Saya minta bahwa kalau kita belanja itu bareng-bareng. Kamu mau ujug-ujug kredit card tanggihana we ke aku. Nah, misalnya, itu opsi tuh yang kayak gitu. Maka tilu, ya, kamu mah ya pengen teh di keluarga kamu aja. Udah gantian. Minggu ini ke keluarga aku silaturahmi. Minggu berikutnya ke keluarga kamu. Itu opsi namanya. Ari sok keluarkan ibu kamu. Geus cerai. Jadi artinya itu mah bukan opsi atuh sayang. Ya, eta mah ancaman. Itu tuh sebenarnya dia mau bercerai tapi ingin elegan. Hati-hati, kadang-kadang orang itu ingin bercerai, dia bikin opsi yang tidak mungkin Anda lakukan. Paham nggak? Anda kan nggak mungkin melakukan itu kan? Nah, eta teh mau cerai dia teh. Anda kudu ada cerdas sedikit. Jadi kan itu tuh kan sebenarnya tidak mungkin Anda lakukan. Benar nggak? Itu rumah ibu Anda suruh keluar dari situ. Ya. Kecuali anak durhaka yang bisa melakukan itu. Kan Anda nggak mau jadi anak durhaka. Maka jalan terbaik menurut saya bercerai saja. Nah, itu mah baru fatwa. Habis enggak, saya itu paling nggak suka. Ini mungkin ada egoisme juga. Kalau kita menghinakan orang tua, karena hidupnya nggak akan berkah, nggak akan. Dengar deh, walaupun dia itu mertua kita, dia adalah orang tua kita. Nih dengar nih bapak-bapak. Jadi kalau rumah tangga ingin berkah tuh, berkah rezeki, berkah umur, berkah sehat, berkah anak. Nah, kita tuh harus adil gitu kepada orang tua kita dan orang tua istri kita. Ya, kalau datang ke sana jangan merasa rugi. Misalnya nih bapak-bapak, kata istri kita teh, ayah ke rumah mama yuk, ayo nengok. Atau mah beli apa nih, nggak bawa apa-apa, beli. Nanti datang ke rumah orang tua kita, itu terus kayak gitu tuh berkah. Jadi didoakan. Kalau kasus tadi mah bikin Anda durhaka ke orang tua, untuk apa? Dilanjutkan.
Jadi kesimpulannya mah juga nu tadi jawaban we ya. Tapi Anda mah ari nanon teh kudu jelas we. Saya bilang lanjut gitu. Kan udah jelas jawabannya kan gitu. Pokoknya gini, kenapa saya tadi rada marah? Karena kalau rumah tangga ingin berkah, posisikan orang tua secara terhormat. Dah gitu. Udah. Rumusnya mah sederhana. Anda ingin berkah dalam rumah tangga, posisikan orang tua kita dan orang tua istri kita, orang tua kita dan orang tua suami kita, Bu, secara terhormat. Dah. Kenapa? Tunggu keajaiban dari doa-doa tulus dari mereka. Doa mereka itu mustajab. Gitu. Jadi kalau Anda punya mertua membuat Anda rada kesel, sabar we. Semoga itu membuat dia saling mendoakan yang baik-baik untuk Anda. Karena belum tentu cerewet itu jelek. Mungkin saja sayang. Tapi bentuk sayangnya cerewet gitu. Ih, mertua saya mah cerewet pisan. Apa kata si mertua teh? Ih, saya mah sama mantu teh meninya teh gitu. Sampai keset bengkoknya ditegur cenah tah. Kabayang teh? Aya si mertua saking sayang kepada mantu, lihat keset bengkok, "Neng, bengkok, lempengkeun." "Neng, hordeng teh atuh meuni menyon, lempengkeun." "Neng, itu kamar mandi teh meuni kotor." Itu teh sayang si mertua teh ke mantu, tapi si mantu katakan apa? Pang cerewet-cerewetna di alam dunia iya mertua. Nah jadi rekan-rekan hati-hati, belum tentu cerewet itu adalah marah, boleh jadi sayang. Kan bentuk sayang setiap orang tuh beda-beda. Iya. Aya ibu gawe teh nyiwitan budak nepi ka biru-biru. Nyaah teh. Tak walaupun salah, Bu, tong seseria jangan gini. Tuh kan, jangan. Ada anak ya main ciwit, tar ngomong biru, nggak pernah ngomong ibu nate. Anak lagi nonton TV ciwit biru, biru. Waktu ditanya, ya, "Ari ibu kuna?" "Saya teh sayang sama anak." Bu, maaf, saya tidak bermaksud mau menistakan, tapi boleh jadi cara berpikirnya benar tapi langkahnya salah. Ingat nggak yang membunuh 3 anak apa 4 anak? 3 dia. Yang dibekap sama bantal, 3-tiganya meninggal kan? Anda tahu di pengadilan dia katakan, daripada anak saya masuk neraka, lebih baik saya masukkan ke surga sekarang ini. Kan gini, dia teh sangat khawatir dengan keadaan zaman. Ya, tong seserian gitu dah. Orang kerlier mah. Orang kalau lagi pusing maka jadi dia itu lihat kondisi zaman yang begitu mengerikan. Anak-anak kan masih pada kecil, belum balik. Dia baca bahwa anak yang belum balik itu kalau meninggal masuk surga. Dia pikir daripada anak itu masuk neraka, mendingan diasupkan ke surga ku ibuna. Dibekap satu-satu. Sub surga jang. Sub surga jang. Sok ya. Cek orang Garut mah wayahna we nya kumaha dicekek. Asup surga. Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, kadang-kadang nggak kembali ke yang tadi. Kalau ngadepin mertua, ngadepin orang tua, harus kitanya lapang hati, lapang dada. Kalau Anda punya mertua rada-rada cerewet, ya sudah, mungkin itu bahasa cintanya. Kalau punya orang tua yang rada-rada cerewet, ya mungkin itu bahasa cintanya. Karena bahasa cinta mereka itu berbeda dengan bahasa cinta kita kepada anak kita. Karena zamannya juga berbeda. Jadi kita harus empati supaya kita bisa menikmati apa yang kita rasakan. Oke, Kang Ihsan lanjut. Kalau Kang Hulang gitu. Karena dia introspeksi diri juga. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf mengganggu. Ya, mau apa? Ganggu pisan gitu. Sok. Saya mau tanya mengenai sedekah menjelang Ramadan mungkin ya Pak Ustadz. Mana yang lebih utama, sedekah dengan menolong orang yang sedang terlilit hutang atau menginfakkan ke panti asuhan atau pesantren?
Karena di sekitar saya ada pesantren. Mohon penjelasannya. Tergantung. Kalau dia terlilit hutangnya itu bukan untuk hal yang konsumtif, itu benar-benar hanya untuk hidup saja dia terlilit hutang, ya tentu membebaskan orang terlilit hutang lebih bagus. Jadi kan orang terlilit hutang teh macam-macam. Anda kira yang punya mobil mewah itu tidak punya hutang? Jadi kalau ada yang punya pakai mobil mewahnya, jangan dulu bangga. Anda mah nggak punya mobil mewah, ya saya nggak punya mobil mewah, saya kan hari-hari naik angkot. Tapi jangan salah, saya nggak punya hutang karena naik angkot mah cash. Iya, saya sering naik angkot, nggak punya hutang saya. Naik di dia ke Pajajaran sabaraha 5.000, bayar. Jadi awal bulan akhir bulan tuh nggak mikirin cicilan. Jadi gini, orang berhutang tuh macam-macam. Ada berhutang karena memang betul-betul untuk kebutuhan pokok saja dia berhutang, untuk makan saja dia sampai berhutang. Nah itu bisa diprioritaskan gitu. Tapi orang yang berhutang untuk tanda petik bermewah-mewahan, ya tidak perlu dibantu, biar dia rasakan bahwa hidup bermewah di atas hutang itu tidak nyaman gitu. Jadi yang dimaksud al-gharimin di dalam surat At-Taubah itu adalah orang yang terlilit hutang karena untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya. Karena ada pengusaha yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, dia terlilit hutang. Masa dikasih uang zakat? Nah, jadi di sini logika yang main. Masa dikasih ya gitu. Ada orang yang rumahnya mewah 3 miliar, lalu dia rumahnya mau diambil sama bank, ya. Terus minta tolong ke kita, keluarkan dari zakat. Ya nggak boleh, karena dia orang sudah berhidup berlebih gitu. Oke, jadi apakah Anda prioritaskan untuk pembangunan pesantren? Apakah Anda prioritas untuk yang terlilit hutang? Ya Anda tinggal pelajari saja. Nanti nurani Anda akan berkata, oh iya ini mah kudu ngabebaskeun heula orang yang terlilit hutang gitu, ya. Nah, itu kalau menurut hemat saya, wallahu a'lam. Masih lanjutkan, Pak? Apa? Lanjutkan pertanyaannya. Masih terus? Terus gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon penjelasan tentang salafi. Siapa yang bisa disebut kaum salafi? Apakah cukup hanya dari fisik seperti pakaian yang dikenakan, atau dari cara pandang mereka? Mohon penjelasannya. Ya, pembahasan salafi itu panjang sih sebenarnya. Tapi salafi itu untuk menggambarkan sebuah fikroh, sebuah pemikiran yang ingin membawa umat kembali kepada apa yang pernah ditempuh oleh para sahabat. Itu intinya. Jadi salafi itu adalah sebuah gerakan pemikiran, gerakan dakwah yang salah satu core inti dari dakwahnya itu adalah membawa umat ini kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasul, dijelaskan oleh para sahabat. Makanya disebut salaf. Salaf itu zaman dulu, ya, salafus solihin, orang-orang soleh zaman Rasul, zaman tabi'in, ya. Tahu tabi'in? Tabi'in itu orang yang sejaman dengan sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasul. Kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasul. Kalau tabi'in itu orang yang tidak bertemu dengan Rasul tapi sejaman dengan para sahabat, ya. Sejaman dengan sahabat, ya. Itu namanya tabi'in. Nah, jadi karena merujuk kepada apa yang dicontohkan Rasul, sahabat dan tabi'in, maka itu disebut salaf. Maka gerakannya disebut dalam terminologi Indonesia adalah salafi, atau dalam bahasa Arab salafiyah gitu. Nah, kemudian ekspresi dari dakwah mereka adalah salah satunya dalam bentuk yang simbolistisnya, ya. Misal
karena dulu para sahabat itu memelihara. Karena beranggapan bahwa siapa yang celananya menutupi mata kaki itu Allah murka. Merujuk pada hadis Nabi, la yanzurullahu yaumal qiyamah man jarra thawbahu khuyala. Pada hari kiamat Allah tidak akan memuliakan orang yang pakaiannya sampai menutup mata kaki. Tapi di situ ada kata-kata man jarra thawbahu khuyala, yang mengangkat bajunya ya karena kesombongan. Tapi teman-teman di Salafi itu beranggapan mau sombong mau tidak, mata kaki itu kudu kelihatan. Makanya cenderung mereka itu celananya ngatung. Jadi bukan tidak cukup kain, Ibu. Ibu masuk ya, tidak cukup kain, jangan suuzon. Jadi bukan tidak cukup kain, tapi memang beranggapan celana itu tidak boleh menutupi mata kaki. Gitu. Ya tentu kita hargai, ya, sayang. Saya menghargai, ya. Apalagi dakwah mereka misalnya berusaha untuk membersihkan umat dari khurafat, syirik, tahayul, bid'ah, ya. Gitu. Hanya setiap orang dari Salafi juga punya style yang beda-beda. Ada yang keras, ada yang moderat, ya. Namanya orang lah. Orang tuh punya style gitu loh, ya. Sebenarnya percikan iman kan berusaha juga membersihkan umat dari syirik, khurafat, tahayul. Hanya mungkin pendekatan kita lebih soft, lebih lebih lembut gitu loh. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan pendekatan saja. Ya. Yang membedakan itu pendekatan. Sebenarnya dakwah Salafi secara fikrah itu sama dengan dakwah Muhammadiyah, dengan dakwah Persatuan Islam. Hanya kalau Muhammadiyah itu stressingnya di kehidupan sosial, Persatuan Islam itu stressingnya di kehidupan ibadah dan akidah. Nah, Salafi juga sama, ibadah dan akidah. Hanya Salafi dengan Persatuan Islam, Salafi lebih keras. Sebenarnya gitu. Itu pembahasannya panjang itu, 3 SKS. Serius nih. Jadi kita harus membahas tentang gerakan modernitas. Itu sebenarnya bagian dari gerakan modernitas. Karena modernitas itu artinya bagaimana Islam itu dikembalikan kepada yang aslinya. Karena dengan perjalanan waktu diakui mengalami distorsi, ya gitu. Itu singkatnya ya. Nah, mohon maaf nih pada rekan-rekan Salafi kalau ada yang di sini. Jadi saya ingin katakan gerakan Salafi itu gerakan Quran Sunnah yang membawa umat untuk berada di rel yang diridhoi Allah berdasarkan Quran dan Sunnah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh sahabat dan tabi'in, oleh para ulama salaf gitu. Hanya setiap ustadz di Salafi itu saya lihat punya style beda-beda. Ada yang keras, ada yang soft, ada yang macam-macam lah. Atau ustad-ustad dimanapun gitu kan, ya semua orang tuh punya style gitu loh, punya cara, punya gaya, ya gitu. Yang penting substansinya. Nah, kalau kita bicara gerakan-gerakan dakwah ini di dunia sekarang ini, gerakan dakwah yang sedang gencar adalah pertama Salafi, yang kedua Haroki, ya, yang ketiga Jamaah Tabligh. Nah ini kalau dibahasnya, oh gitu teh kilo SKS. Ini serius nih. Jadi kalau kita bahas Haroki, ya, itu tokohnya Ustadz Hasan Al-Banna di Mesir, yang melahirkan gerakan Ikhwanul Muslimin, ya. Terus kalau saya baca sejumlah disertasi, nah itu yang kemudian pengejauhan tahan politiknya menjadi PKS, gitu. Nah,
Kemudian bukan, ada disertasi saya tentang itu atau jadi disertasi saya tentang eta. Jadi saya bisa merentang benang merah gitu. Kan disertasi saya tentang komunikasi politik, bukan tafsir Al-Qur'an. Jadi tentang komunikasi politik. Nah, jadi sebenarnya gerakan dakwah Ustadz Hasan Al-Banna di Mesir ya, itu mendunia. Justru ketika Ustadz Hasan Al-Banna-nya dibunuh di Mesir, Ustadz Sayyid Qutubnya dibunuh. Itu gerakan Hasan Al-Banna, gerakan Haroki namanya, menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, pengejawantahan dari gerakan Haroki adalah PKS. Nah, kemudian ya, gerakan yang berseberangan dengan Haroki adalah gerakan Khalifah, gerakan bukan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh beda lagi. Kalau Jamaah Tabligh itu core-nya dia di Pakistan gitu. Kalau Jamaah Tabligh mah benar-benar kontras dari Haroki. Kalau Haroki yang dibangun oleh gerakan Ikhwanul oleh Ustadz Hasan Al-Banna itu memasukkan Islam dalam seluruh lini kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi. Makanya gerakan Haroki ini banyak disambut oleh intelektual Muslim. Itu sebabnya dari seluruh partai yang ada, yang paling banyak doktornya sekarang ini PKS. Doktornya muda-muda, gitu. Karena apa? Dulu dia gerakannya dari gerakan Haroki di kampus. Nah, yang berseberangan dengan Haroki adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh mah benar-benar lari dari politik, dari rumah ke rumah dakwah, door to door ya. Sambil memanggul rangsel. Nyanak rangsel, terus dina isi rangsel teh aya panci ya, kompor gas, terus beas ya, gitu, katel, terus ngiring di masjid, terus ngiring popoe ya, terus. Nah, dus dia bilang apa? Untuk apa kita bicara politik? Nggak usah. Yang penting jiwa kita ini bersih gitu. Tapi pakaian ledeh. Nah, jadi nah, itu jadi Jamaah Tabligh ya. Kalau Jamaah Tabligh mah bahkan lari dari realitas. Jadi kalau Haroki itu masuk ke realitas, Haroki yang Ikhwanul Haroki ya, nah masuk ke realitas, ke dunia politik, dunia ekonomi, kekuasaan. Nah, itu Haroki. Kalau Jamaah Tabligh benar-benar lari dari realitas. Bahkan ada yang jadi profesional pun pada berhenti. Dia jadi manajer berhenti, jadi dokter spesialis berhenti, jadi direktur berhenti. Kenapa? Karena ingin menghabiskan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nyanak rangsel. Di dalam rangsel itu ada panci, ayah beas berem. Nah, gitu. Oke, itu Jamaah Tabligh. Nah, muncul lagi gerakan Salafi ya. Gerakan Salafi itu salah satu reaksi dari sebuah kesadaran bahwa umat ini kenapa terpuruk? Karena masih berkutat dengan kemusyrikan. Ingin jadi wali kota, datang ke dukun. Ingin jadi bupati, datang ke dukun ya. Mau ada pernikahan, bakar kemenyan. Nah, iya mah rusak akidahna, dibersihan ku Salafi ya. Habis sholat wirid gogorowokan, dibersihan ku Salafi gitu. Nah, ya Salafi itu, mentar Salafi mah sama yang bidah tuh habis, udah dibabad habis ya. Kalau saya cermati, semuanya juga tidak ada yang sempurna. Tugas kita adalah bagaimana mengambil sisi-sisi baik dari semua gerakan itu, gitu. Iya, kalau saya sih orangnya sintesa aja. Mana yang baik dari Salafi kita ambil, mana yang baik dari Haroki kita ambil, mana yang baik dari Jamaah Tabligh kita ambil, ya, gitu. Kita ambil. Nah, itu yang kemudian jadi percikan iman.
Jadi percikan iman itu saripati dari hasil perenungan yang ada, gitu. Kita mengkader orang untuk jadi politikus, tapi jadi politikus yang benar. Hanya percikan imannya sendiri tidak bergerak di dunia politik, gitu. Kita mengkader orang-orang untuk jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, tapi kita tidak masuk dalam itu. Kita mah tempat ngagodog, digodog, lahirkan, godog, lahirkan, gitu, ya. Makanya gerakan seperti ini itu lebih abadi, karena di politik apapun kita bisa main terus, di dunia kayak apapun bisa bermain terus. Dah kita mah gini, kita tidak memusuhi politik, tetapi kita bukan yayasan yang bergerak di bidang politik, gitu. Tidak. Kalau di antara Anda ada kadar-kadar politik, ya, iman Anda hebat, intelektual Anda hebat, maju. Karena walau bagaimanapun bangsa ini butuh politikus-politikus yang bermartabat, yang cerdas, yang bersih hati, kuat iman. Ya. Aya nu bersih hati bodoh di. Saya sama aya nu pinter hati kotor, gitu. Nah, jadi kita sebenarnya mencoba merenung bagaimana di tengah segala hal yang hiruk pikuk itu kita mengambil sebuah benang merah, gitu. Ya. Ini sebenarnya tidak cocok sih di ceramah umum kayak begini sih sebenarnya. Tapi kalau di kelas, nah, enak analisisnya. Itu juga harus di S2. Nah, iya, ya, iya. Jadi kalau di S2 enak saya ngomongnya. Jadi 3 SKS itu nggak kerasa. Jadi ketika bicara tentang gerakan-gerakan politik, ya kita bahas mana yang berbasis pada sekuler, mana yang berbasis pada ini. Kita lihat pemetaannya kayak begitu, ya. Gitu. Tapi Anda sih nanya, jadi kepancing, kan gitu. Walaupun ada bagian yang sebenarnya saya sadar betul ini tuh nggak cocok untuk dibahas di sini. Tapi paling tidak karena nanya tentang salafi, saya membuat sebuah pemetaan. Itu pemetaan sangat dangkal. Yang saya tadi ceritakan pemetaan yang sangat dangkal. Aslinya nggak kayak begitu. Aslinya, gitu. Aslinya lebih cerodoi. Jadi kita harus menarik sejarah pemikiran, ya. Kenapa jadi ini? Kenapa jadi ini? Kenapa jadi ini? Terus semuanya dirunut, gitu. Nah itu teh butuh ketekunan. Bukan hanya tekun, butuh kecerdasan juga. Gitu. Ya sekarang cerdas tapi nggak tekun, susah. Jadi zaman sekarang mah kudu tekun dan cerdas, gitu. Terus ada kemauan yang kuat, ya, gitu. Nah saya berharap saya cerita hal ini karena saya lihat banyak yang muda-muda di sini, ya. Tolong yang muda-muda Anda harus belajar sungguh-sungguh, serius belajar teh. Nah, ya belajar teh ini asal-asalan, ya. Udah asal-asalan TC dinilai teh Gusti. Jadi kalau saya sih senang kalau ada anak muda yang masih muda tapi benar-benar gitu dia pada bidang ilmunya, karena masa depan itu butuh manusia-manusia yang memang punya qualified seperti itu, ya. Saya senang sekali ketika setahun yang lalu kalau nggak salah diundang ke Tokyo Institute of Technology. Itu banyak anak-anak muda yang di bawah 30 tahun itu lagi mengambil program doktor gitu. Saya berharap jadi mereka pulang ke Indonesia itu memang punya pemikiran yang bagus tentang teknologi, tentang sains, juga tentang keimanan. Nah, ibu-ibu yang ada, ya, ngingetin korejat gitu. Ibu-ibu yang bagaimana Anda mendidik anak-anak yang berkualitas sesuai kemampuannya? Karena walau bagaimanapun tetap anak kita itu adalah punya kapasitas. Jadi kita harus melihat kemampuan mereka. Ya kalau anak kita biasa-biasa, ya dia di wilayah biasa-biasa saja. Nggak usah kemudian udah mah anak teh ya D3 juga 7 tahun. Sabar, bukan malas tapi memang kurang cerdas. Jadi dia tuh belajar tapi nilai teh C. Berarti kan itu bawaan. Kan ada yang nilainya
karena nggak pernah belajar. Boleh jadi itu anak cerdas tapi nggak mau belajar, malas. Tugas kita adalah bagaimana menidurkan jiwa malasnya dan membangunkan jiwa cerdasnya. Karena dia sudah cerdas, semangatnya. Jadi saya lihat orang itu ada yang maaf tidak cerdas, ada yang cerdas tapi malas. Nu parah mah cerdas males. Nah itu yang parah. Jadi kalau ada, makanya Bu, kalau anak ibu tehnya nilainya teh jelek aja gitu, ibu jangan dulu khawatir. Ibu cermati, ini anak teh kurang cerdas, apa kurang semangat? Nah, ngedul ya. Kalau memang kurang semangat, tugas kita adalah men-trigger supaya dia semangat. Karena kecerdasannya dia udah punya. Gitu. Nah, kalau ternyata anak kita itu memang segitu kemampuannya, tugas kita adalah bagaimana dia bisa survive dengan kecerdasannya seperti itu. Gitu. Makanya jadi orang tua teh nggak gampang. Karena ada anak yang jadi korban orang tua, udah jelas anaknya teh nggak mampu, dipaksa ke kedokteran. Nyatu masuk ke kedokteran, DO. Makin gendrop tuh anak, ya gitu. Jadi kalau memang anak kita kapasitasnya tidak di situ, ya jangan dipaksakan, gitu. Gitu. Ini jadi rada melebar nih. Resiko dah pertanyaannya gitu. Ya. Oke, Kang Ihsan, kita break dulu, ya.